Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Jadi uang habis, Haji, utang Uangnya banyak. habis. Utang banyak, pakan nggak kebayar. Pakan sampai nggak kebayar, Pak Haji. Coba pakai mic-nya. Gimana? Pakan sampai nggak kebayar, utang sampai di bank besar, Pak Haji. Jaminannya apa? Rumah, mobil sampai ya pada keluar, Pak Haji. Mobilnya kejual. Enggak dikembaliin sama bank. Satu dikembaliin. Oh, balikin sama leasing. Oh ya, ayo. Satu, Yuk, duduk. Sini nih, sini. Yuk duduk. Dibalikin sama leasing. satu dikembaliin, yang satu ditahan sama Petani. yang uangnya nyangkut di anak, yang satu saya gadain ke orang gitu, buat nombok modal. Tapi sekarang sampai bingung, Pak Haji. Bingungnya kenapa? Jatuh tempo. Udah mendekat. Jatuh tempo pakan Pakan, Pak Haji. sampai nggak kebayar. Pakan itu nyampe berapa, Pak Haji? Lebih dari 400 juta, Pak Haji. Kalau saya boleh tahu nih, dengan bapaknya bangkrut. Kalau boleh tahu nih, siapa tuh yang disalahin tuh? Apa karena manajemennya? Apa karena anak? Apa karena pasarnya memang turun? Apa karena emang harga ikannya turun sehingga nombok? Atau karena apa? Coba kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu. Kayaknya Pak Haji dari manajemen. Manajemennya kenapa? Ya, dari manajemennya kan harusnya Pak Haji ya, setiap kita itu panen ikan, harusnya kita itu nanam lagi ikan, Pak Haji. Nanam lagi bibit gitu. Nah, Bapak kalau habis panen nggak nanam bibit lagi? Kan uangnya. Jadi uangnya nggak keputar di anak. Enggak nerima uang. Ikan mah dipanen, tapi uang mah enggak nerima gitu, Pak Haji. Jadi sama anak duitnya dipakai. Iya. Enggak tahu dipakai, enggak tahu mentok dibelokan, Pak Haji. Belokannya di mana? Yang kalau Ya, itu dengar informasi. dengar informasi mah daerah Tasik, Pak Haji, daerah Pangandaran, daerah Ciamis, sama Bandung, Pak Haji. Itu cewek-ceweknya Berokan itu ikan, Pak Haji. Kalau cewek Yang mah penampung ikan penampung ikan. yang kita jual, tapi uangnya nggak ke kita gitu. Pokoknya mah kita mau jual ikan, uangnya nggak nerima gitu, Pak Haji. Gimana mau bisa muterin modal, Pak Haji, kalau uangnya nggak Kenapa nerima? uangnya nggak nerima kalau boleh tahu? Ya karena ditanya sama anak, bilangnya belum bayar diberokan. Ditanya diberokan, katanya udah jadi simpang siur, Pak Haji, uangnya. Tapi kalau misalkan di anak berputar mah ke kita ya, insya Allah kayak dulu gitu, keputar. Nah, Bapak nggak nanya detail ke anak. Kenapa macet? Apa karena dia pakai buat main Iya. Ditanya juga, Pak. judol atau dia buat main apa? Iya, itu judol sama perempuan. Ditanya juga kalau ayahnya mah Pak Haji nggak pernah ngomong. Oh, tapi serumah. Enggak, Enggak. udah dipisah. Dipisah. Cuma dekat gitu. Oh, dia udah punya istri. Udah. Oh, udah berkeluarga. Oh, iya. Udah abis pas anak udah mau sarjana udah beres. Langsung Hancur, drop, Pak Haji. hancur. Anak kan baru lulus sekarang, Pak Haji, di keperawatan. Anak laki itu. Cewek yang bungsunya. Oh, Adiknya. jadi yang nakal yang laki perempuan. Yang laki. Yang laki. Nah, terus Bapak maksain ke RDI gimana ceritanya sama Ibu? Minta solusi. Jauh-jauh dari Sumedang. Minta solusi, Pak Haji. Minta solusi, kan saya suka lihat YouTube gitu, Pak Haji. Iya. Mungkin ada solusi dari Pak Haji, ada
doanya dari Pak Haji. Gitu. Boleh, ntar saya ajarin ya. Iya, ingin modal, ingin gimana Iya. caranya gitu Pak Haji. Boleh, Biar ntar saya ajarin. dapat modal lagi. Sekarang juga Pak Haji lagi berjalan sama. Lagi berjalan. Cuma sedikit. Cuman modalnya modal orang lain diputer. Jadi yang invest orang lain. Bukan. Jadi yang modalnya orang lain gitu. Kita kan ada teman yang baik Pak Haji. Dia itu ngasih bantuan pakan ke saya Pak Haji. Tadinya mah kita yang ngedrop pakan teh Pak Haji ke orang lain. Kita yang ngisi pakan ke orang lain. Jadi kita yang balik minta ke orang lain sekarang mah. ikan siapa? Apanya? Yang beli ikannya, yang isi ikan kolamnya siapa? Kita yang beli ikan, kita cuma pakannya kita minta tolong sama orang lain. Dulu mah kita yang ngasih ke orang lain. Dulu mah terus sama benih ikan kita yang ngasih ke orang. Tapi sekarang mah jadi kebalik, jadi kita yang minta. Jadi nanti kalau panen bagi hasilnya gimana? Iya tuh bayar pakan. Oh bayar pakan. Iya. Bayar pakan. Misalkan 100 bal, bayar 100 bal. Iya gitu. Oke. Tapi itu juga masih sangkutan sama yang pabrik pakannya yang nggak kebayar. Jadi belum kebayar. 400 juta lebih. Terus untungnya itu saudara yang bukan saudara, teman seperjuangan di kolam ada yang bantuin. Jadi dia yang ngisi pakan. Kita cuma ngisi benih ikannya aja. Pentingnya biar kita itu berjalan dulu usaha katanya. Biar ada kegiatan. Boleh. Minta solusinya gimana caranya? Bapak tahu gak kenapa Bapak kok sampai bangkrut? Gak tahu. Karena Bapak berharap. Iya. Gak boleh Pak, Bapak iya. ternak berharap untung. Iya benar. Bapak ternak berharap ada hasil. Bapak ternak berharap bisa nyekolahin anak. Bapak ternak ikan berharap nanti dari hasil ternak ikannya Bapak bisa beli lahan, beli mobil, bisa benerin rumah, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Jangan. Hidup nggak boleh berharap Pak. Hidup tuh jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau Bapak dan Ibu kemarin hidup ini berharap. Berharap nanti dari ternak bisa nyekolahin anak. Berharap dari ternak ini bisa renovasi rumah. Berharap dari ternak ini bisa A, bisa B, bisa C. Nggak boleh bos. Kalau Bapak berharap, kata Allah, lah gue di mana posisinya dong kata Allah. Kan gue Allah subhanahu wa ta'ala, kan gue Tuhan lo. Gak usah lah, udah aja jalanin. Syukurin, nikmatin. Kayak saya ini ngajarin Bapak sama Ibu. Saya gak berharap Bapak dan Ibu sukses, gak berharap. Itu urusan Allah. Saya sampai ngeden, maksain. Gak mau saya, ngapain. Sekedarnya aja, lu juga gak berusaha kok. Lu yang berusaha lah. Gue hanya sebagai jembatanin aja gitu. Nah kita ini kadang suka berharap. Contoh kita sholat. Berharap masuk surga. Nggak boleh. Orang sholat mah udah kewajiban. Jadi jalanin. Syukurin, nikmatin. Nah coba lu nanti ternak. Jalanin aja. Bos, gue ternak kambing, ternak kuda. Dari tahun 2006 ternak kuda. Sampai tahun 2026 nih. Gue ternak. Harus kan ternak gue buat cari duit. Buat bawa delman kalau kuda sandelnya. Kalau kudanya ini diternak nanti anaknya dijual. Enggak tuh. Gue ternakin aja. Maka orang-orang bilang, Ji lo ngapain ternak, beli pakan mahal-mahal sampai 20 tahun. Ah biarin aja. Yang penting gue hobi kok, seneng aja gue ternak. Begitu juga sapi. Breeding aja. Kalau orang kan enggak, dijual enggak. Kerbau juga Bapak lihat tuh. Beranak aja, seneng aja. Paling dipotong tiap hari Jumat buat anak yatim, dagingnya dibagi-bagi anak yatim. Kambing juga begitu. Mana nanti anak yatim yang belum kekah, kita kekah potong. Buat anak-anak yatim. Nah kita kebanyakan apa-apa berharap. Apa-apa berharap. Oh nggak boleh? Nggak boleh bos. Jalanin, syukurin, nikmatin.
Itu satu. Kedua, bapak sama ibu nggak ada tolak balanya. Harusnya pakai tolak bala. Apa tuh tolak balanya? Sedekah subuh. Karena setiap hari, setiap pagi Allah turunin malaikat. Kalau pagi 2 malaikat. Yang satu doanya yang doain sedekah subuh. Yang satu doanya orang yang tidak sedekah subuh. Yang orang yang sedekah subuh didoain sama malaikat. Bikin usahanya berlimpah. Bikin rezekinya banyak. Bikin rezekinya kaya raya, tajir. Bikin duitnya cair 10 miliar. Orang yang bersedekah di pagi hari. Tapi kita enggak. Kita masuk di yang tidak sedekah. Nah doanya apa? Malaikat yang doain kalau kita enggak sedekah. Bikin bangkrut. Bikin usahanya nyungsep. Bikin rumah tangganya berantakan. Orang yang tidak bersedekah di pagi hari. Nah bapak masuk di orang yang tidak bersedekah. Akhirnya usahanya begitu. Nah nanti bapak tinggal rubah. Sedekah subuhnya jangan sampai bolong. Nah kalau bapak mau naik cair 10 miliar. Bapak tinggal paksain gimana caranya bapak wajib. Gimana caranya wajib baca Quran. Gitu. Karena orang yang baca Quran adalah orang yang usaha akhirat. Tapi kalau bapak ikan dunia. Oke lah bapak dari ternak ikan untungnya banyak kaya raya. Mati nggak dibawa. Tapi kalau bapak baca Quran tapi tidak ternak ikan. Itu dunia akhirat. Dunianya ada aja jalannya karena baca Quran. Akhiratnya luar biasa. Nah saran saya mendingan baca Quran. Gitu. Kalau mau masih dilanjutin ternak ikannya boleh. Tapi baca Quran wajib. Kalau di tempat lain kan baca Quran gak wajib. Nah bapak kerjain tuh yang 10. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat Barokah wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 nggak boleh ada. Pak Haji. Bisa gak gue gak baca Quran. Tapi gue kaya raya. Bisa. Bisa. Banyak kok contohnya. Sedekahnya harus ekstrim. Begitu. Kita kan enggak. Udah sedekahnya nggak dikerjain. Baca Qur'annya juga nggak pernah dikerjain. Nah, sifat 18-nya ada. Jadi akhirnya numpuk-numpuk tuh. Permasalahannya ada. Nah, coba Bapak dan Ibu baca dulu. Bapak baca dulu sambil saya megang sama Bapak nih. Lihat ada berapa sifat yang ada di Ibu, ada berapa sifat yang di Bapak. Ya bos. Bapak, nama, tinggalnya di mana, hajatnya apa, sehari-harinya apa? Ya. Nama? Warman. Juarman. Warman. Warman. Tinggal di mana? Pekanbaru Riau, Pak. Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau. Sehari-harinya apa? Saya istri jualan kelapa muda. Istri jualan kelapa muda. Kalau Bapak? saya tukang urut biasa. Bapak apa? Saya tukang urut. Hah? Saya tukang urut. Bapak tukang urut. Iya biasa. Udah lama berhenti. Nah Bapak usianya berapa? 62. 62. Kurang. Istri? 56. 56. Nah ini Bapak dari Riau ke sini naik apa kalau boleh tahu? Naik pesawat, Pak. Naik pesawat. Jakarta. Turun di? Soekarno. Soekarno-Hatta. Ya. Ini yang tahu RDA siapa Pak? Saya. Oke. Apa yang tertarik dari Bapak ilmu RDAY sehingga Bapak maksain jauh-jauh dari Riau ke sini ke RDAY? Riaunya di desa apa tinggalnya? Rumbai, Pak. Hah? Di Rumbai, Stadion Rumbai. Oke, kecamatannya apa tuh? Rumbai. Rumbai. Kabupatennya apa? Kecamatannya ya Rumbai, Pak. Kabupatennya Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Apa yang bikin tertarik Bapak jauh-jauh dari Riau
maksain ke RDI kalau boleh tahu? Saya tuh ingin istilahnya kalau tua tuh nggak kerja lagi lah. Nah iya, gue setuju Nah, tuh. saya tuh ada ruko di depan saya tuh. Ada ruko, saya mendapat mau jadi milik lah. Saya bisa beli. Bisa, ntar saya ajarin. Walaupun satu. Sedangkan saya sekarang jualan di Taman Poltek namanya. Taman Poltek kalau perminyakan lah. Sekarang mau digusur, mau diganti jadi ini Koperasi Merah Putih. Galak-galak orangnya Pak. Galak-galak. Kita nggak mau dia bisa ngomong, nggak boleh ngomong. Pokoknya berangkat, nggak mau diganti. Tempat saya itu nggak mau diganti. Kita beli, kita kan dibayar dulu. Karena wali kota nyuruh, ya pokoknya bongkar nanti. Katanya sebelum puasa. Bingung saya sekarang ini Pak. Puasa bentar lagi. Sedangkan saya ini Pak, kenalan bapaknya 2 tahun lebih yang lalu. Ya. Kena YouTube. Saya sambil tidur nonton punya bapak. Tapi nggak jadi pergi. Udah tercapai kemari. Jadi saya usahakan. Paksain ya. Iya Mas. Boleh. Kesini. Boleh. Kalau boleh tahu nih, Bapak bisa gak baca Al-Quran? Kalau Al-Quran saya hobinya baca Yasin. Oh nggak boleh. Nggak boleh milih-milih. Bacanya mesti runtut. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 gak boleh milih-milih. Kita kan suka milih-milih. Nggak boleh. Misalkan Bapak punya anak 5, milih 1. Nggak boleh dong yang 4, nanti ngiri. Harus sama semua. Jadi Bapak coba paksain baca Quran. Walaupun setengah juz Pak ya. Walaupun setengah juz. Besok ulangi lagi. Besok iya lagi. YouTube nih gitu semua aja. Iya. Saya mandi malam saya ikuti. Senyum. Saya ikuti. Senyum saya ompong Pak. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Senyum. Mandi garam saya ikutin. Ya. Mandi pandan. Ya, ada garam saya beli Pak. Oke. Saya campur. Kenapa nggak dibikin ikan asin? Nggak boleh Pak, pakai pandan aja. Kalau pakai beli garam, Bapak mesti beli pakai duit. Kalau pandan kan gratis, tinggal nyolong aja. Pandan tetangga. Garam rukiah. Iya, kalau garam nggak bisa nyolong, kan itu ada di dapur tetangga. Kalau pandan bisa nyolong, ambil aja di sebelah. Tetangga juga seneng kalau dicolongin, ya kan? Biar nggak rungkut daripada buat sarang ular. Ya, itu Saya nggak setuju pakai garam. Buat apa mandi pakai garam? Beli lagi garamnya. Mendingan pakai pandan yang gratis. Saya kan nggak nanem Pak Haji. Nyolong tuh kan sebelah tetangga banyak pandannya rungkut. Daripada buat sarang ular, ambil aja. Dia juga seneng kok. Paling Bapak dia minta gini Pak, nanti kalau habis ambil pandan, tolong ya pandannya dikencingin. Paling gitu buat pupuk. Nanti Bapak tinggal kencingin tuh pandan. Currrr, jadi air banjir. Ibu kan nonton di YouTube, saya suka senyum nggak? Hah? Ketawa? Oh geblek. Ketawa. Oh ketawa dek? Mana masuk suruh duduk sini. Panggil, suruh duduk sini. Boleh, panggil, suruh duduk sini. Boleh, masuk, panggil. Hah? Iya suruh masuk sini semuanya. Suruh masuk, dorong. Suruh masuk semua. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.